Sebagai seorang diva tanah air, Krisdayanti kini dikenal sebagai sosok yang berkecimpung di pemerintahan sebagai anggota DPR RI. Belum lama ini, Ibunda Aurel Hermansyah tersebut menuai sorotan publik setelah blak-blakan perihal gaji, tunjangan, dan dana reses bernilai fantastis yang diterima per bulan sebagai anggota dewan. Menuai beragam komentar, bahkan kontroversi. Lantas, seperti apa klarifikasi Krisdayanti terkait pengungkapannya tersebut? Lalu, seperti apa alasan serta visi misi seorang Krisdayanti hingga akhirnya melangkah dan maju menjadi wakil rakyat? Bagaimana pula kiprah sepak terjang deretan selebriti tanah air yang juga terjun sebagai wakil rakyat? Hingga seperti apa ragam prestasi ataupun sensasi yang mereka tuai saat bertugas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama penyanyi papan atas tanah air Krisdayanti belakangan ini menjadi buah bibir di kalangan publik. Hal tersebut terkait pernyataannya terkait gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Dalam sebuah wawancara di salah satu channel YouTube, wanita yang akrab disapa KD itu secara belak-belakan menyebut jika setiap bulannya ia sebagai wakil rakyat menerima gaji sebesar 16 juta rupiah pada tanggal 1 setiap bulannya. Kemudian, ada pula tunjangan yang masuk ke rekeningnya 4 hari kemudian berjumlah 59 juta rupiah. Selain itu, KD juga mengungkapkan terkait dana aspirasi yang mana anggota Komisi 9 DPR itu mengaku menerima dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah. Masih ada lagi, ia pun turut menjelaskan menerima uang untuk kunjungan ke daerah pemilihan atau dapil yang dilakukan saat masa reses. Uang kunjungan ke dapil berjumlah 140 juta rupiah tersebut diterima 8 kali dalam setahun. Lantas, seperti apa tanggapan para rekan-rekan Krisdayanti terkait pernyataannya yang menggegerkan tersebut? Tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta. Dana aspirasi. Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, pun dapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8. Menurut saya biasa-biasa saja karena memang gaji dan tunjangan anggota DPR itu dipublish secara resmi di website DPR. Jadi masyarakat juga bisa mengakses. Nggak ada yang aneh sih. Saya juga heran kenapa kok bisa ramai banget gitu. Padahal ya biasa-biasa saja menurut saya. Sebenarnya kalau saya lihat di podcastnya yang AF Unsensor itu sebenarnya Mbak KD sudah menjelaskan secara lugas ya, jelas sekali di situ bahwa gaji dan tunjangan itu yang 16 sama 59. Kemudian yang sisanya adalah ini dana reses yang memang itu digunakan untuk turun ke bawah. Gaji dan tunjangan yang itu adalah pendapatan anggota DPR itu hanya 60 sekian Mas, 60 sekian juta. Sisanya itu bukan gaji, sisanya bukan pendapatan, sisanya ya itu memang program yang dilakukan untuk turun ke bawah, untuk menyerap aspirasi masyarakat, membantu masyarakat gitu. Kalau boleh jujur ya Mas, kebutuhan di bawah, jangankan
program Mas. Ibaratnya orang kehilangan ayam aja lapor sama kita. Orang misalnya musolanya atapnya bocor lapor sama kita. Kemudian kerannya nggak jalan lapor sama kita. Nah kita ini sebagai wakil rakyat pasti harus memperhatikan dan mendengarkan hal-hal seperti itu. Nah kalau ngurusin yang begitu-begitu itu aja nggak cukup Mas duit segitu. Karena memang kebutuhan di bawah ini kan banyak sekali dan masyarakat itu memiliki harapan dan ekspektasi yang luar biasa. Tugas anggota DPR itu kan 3. Yang pertama legislasi, menyusun undang-undang, kemudian yang kedua budgeting, ini menyusun anggaran bersama pemerintah, dan yang terakhir adalah monitoring atau pengawasan kerja-kerja pemerintah. Nah, tugas utamanya sebenarnya ini. Namun masyarakat memiliki harapan dan ekspektasi yang lebih. Anggota DPR ini bisa menyelesaikan segalanya lah. Kita tahu bahwa 575 anggota ini sebetulnya bisa kembali ke dapilnya masing-masing, berjuang bersama-sama, mencoba mendengarkan suara rakyat, mendengarkan suara petani, mahasiswa, atau nelayan. Kita ajak bersama-sama berbicara, berdiskusi untuk berembuk bagaimana memiliki kajian undang-undang yang benar-benar pro rakyat. Pengakuan belak-belakan Krisdayanti terkait pendapatan seorang anggota DPR RI tidak pelak menimbulkan beragam komentar, bahkan kontroversi. Namun tidak sedikit warganet pun yang mengacungkan jempol terhadap KD lantaran keterbukaannya mengungkap hal yang memang sewajarnya patut diketahui oleh masyarakat tersebut. Sebab hampir tidak ada anggota dewan yang bisa menjawab dengan enteng, bahkan lugas ketika ditanya soal pendapatan mereka. Lantas seperti apa klarifikasi Krisdayanti terkait pernyataannya yang membuat geger tersebut? Saya udah bikin press release-nya ya. Oke, terima kasih ya. Kerja dulu. Nih jadi Berusaha tentunya yang terbaik melakukan tanggung jawab untuk bangsa dan negara. Jadi tadi yang saya rasakan adalah semangat yang luar biasa, apalagi kita disumpah ya dengan kitab masing-masing dan tentunya langsung oleh Ketua MA dan disaksikan oleh Kepala Negara. 250 juta penduduk di Indonesia punya ketergantungan kepada 560 sekian yang ada di anggota DPR. Jadi selalu itu aja yang melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Dari seorang diva, kini menjelma menjadi seorang wakil rakyat. Lantas, seperti apa alasan serta visi misi seorang Krisdayanti hingga akhirnya melangkah dan maju menjadi anggota DPR RI? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sosok Krisdayanti sebagai diva tanah air sangat dikenal luas oleh masyarakat di seluruh tanah air. Keputusannya untuk terjun ke dunia politik sebagai wakil rakyat Dapil Jawa Timur sempat menuai sorotan di masyarakat. Bersama 14 selebriti tanah air lainnya, pada 1 Oktober 2019 lalu, Krisdayanti pun menjalani pelantikan sebagai anggota DPR RI. Pada momen tersebut, ia pun tampil cantik dengan balutan kebaya tradisional karya desainer ternama berwarna merah, lengkap dengan sanggulnya. Penampilan Krisdayanti ini pun menuai banyak pujian. Tidak hanya dari warganet, namun juga dari para rekan-rekan selebriti lainnya. Lantas, seperti apa perasaan seorang Krisdayanti saat akhirnya berhasil duduk di kursi wakil rakyat?
perasaannya alhamdulillah tadi dipimpin Ketua MA, juga disaksikan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, semua lembaga negara hadir untuk menyaksikan saksi dan sumpah kami, para anggota DPR RI, DPD dan juga MPR. Tentunya ini adalah satu tanggung jawab dan kepercayaan yang sangat luar biasa. Jadi sebagai kualifikasi representatif dari Dapil yang memilih kami, tentunya kita ingin benar-benar wajib untuk bisa melihat kompetensi yang ada dalam diri kita. Memang kebaya ini memang sudah mendapatkan arahan dari Ketua dari DPP bahwa kita memilih warna merah untuk keseragaman. Tapi bisa dibilang bahwa merah itu ada aura, merah tidak saja mewakili dari partai, tapi juga aura, keberanian dan juga semangat. Kainnya ini adalah kain parang. Parang itu artinya merendahkan diri kita untuk alam semesta ini. Jadi ini adalah batik paling tua yang ada di Indonesia, itu batik parang. Sebenarnya bukan dunia baru, dunia lama yang memang diperbaharui aja sebenarnya. Kalau artis sama politik itu kan sebenarnya beda-beda tipis gitu loh. Karena dunia artis itu kan berhubungan dengan media dan selalu berhubungan dengan masyarakat. Sepak terjang Krisdayanti di dunia politik kerap kali menjadi sorotan publik. Bahkan sejak ia menjalani masa kampanye mewakili daerah kelahirannya yakni Dapil Jawa Timur 5 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kala itu, KD kabarnya menghabiskan dana hingga 3 miliar rupiah dan berhasil melenggang ke Senayan dengan memperoleh 132.131 suara. Nyonya Raul Lemos itu pun kini duduk di Komisi 9 yang membidangi masalah kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Sejak menjadi wakil rakyat, hari-hari KD pun diisi dengan mengikuti rapat paripurna, kunjungan kerja, sosialisasi, hingga menyerap aspirasi masyarakat. Lantas, adakah perubahan yang dirasakan seorang Krisdayanti setelah kini menjabat sebagai anggota DPR RI? Habis berapa, Kade? Boleh dong buka-bukaan sini dong. Oh itu aksesoris. Berapa ya Pak? 3 miliar. 3 miliar Ya, ya. sekitar itu. Kok titik? Titik ya? Oh iya. Ya karena murah modal saya. Nyanyi gratisan. Saya menyadari betul bahwa mereformasi sebuah lembaga yang besar ini tentunya tidak bisa sendiri, tapi kita saling bahu-membahu. Kita sebagai anggota baru lebih baik bekerja, nggak usah banyak bicara. 100 hari pertama tentunya menyerap aspirasi masyarakat di Dapil. Kedua, bagaimana kita melanjutkan atau carry over daripada tugas-tugas DPR RI yang ada di periode sebelumnya, kita lakukan lebih baik, melakukan kajian undang-undang secara baik dan mereformasi sebuah lembaga yang selama ini memiliki predikat kerja yang buruk. Kita tidak bisa mengeneralisasi semua DPR itu tidak melakukan pekerjaan dengan totalitas yang baik, tapi kita tahu memang kami wakil dari rakyat diminta untuk terus memberikan progres yang baik. Jadi mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan, tentunya harus bisa dimusyawarahkan. Selalu support 100%. Ya supportnya support ya dari awal kita kampanye apa sampai menghantar itu udah termasuk bagian dari support. Pendekatan kepada masyarakat itu lebih penting, lebih guru politik iya, aku pemrakarsa iya, ide juga gitu. Cuma dampingi aja kan, namanya suami itu wajib untuk mendampingi istri dan istri itu wajib juga untuk mendampingi Iya, suami. tapi otomatis suami saya lebih seneng ngomongin politik ke saya. Dunia baru buat istri saya. Seperti apa kiprah sepak terjang deretan selebriti tanah air yang juga banyak terjun sebagai wakil rakyat? Hingga seperti apa ragam prestasi ataupun sensasi yang mereka tuai saat bertugas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Tidak dipungkiri, seorang wakil rakyat menanggung beban tanggung jawab yang begitu besar. Pandangan masyarakat terhadap para selebriti yang maju sebagai anggota DPR RI pun kerap kali dipandang sebelah mata. Tak heran jika para pegiat dunia entertain akhirnya terpacu untuk unjuk gigi dalam mengemban tugas sebagai wakil suara rakyat di komisinya masing-masing. Salah satunya tak lain adalah Anang Hermansyah, yang saat masih menjabat, ia sempat membuat gempar atas pengajuan undang-undang permusikan yang bahkan menuai perdebatan. Tentu saja, begitu banyak citra miring yang berkembang di masyarakat tidak membuat langkah para selebriti untuk maju sebagai wakil rakyat. Pada periode 2019-2024, saat ini pun selain Krisdayanti, Mulan Jameela, dan juga Tommy Kurniawan, terdapat juga wajah lama yang kembali mendapatkan kesempatan untuk mengemban amanah sebagai anggota DPR. Mereka adalah Eko Patrio, Desi Ratnasari, Primus Yustisio, Rieke Diah Pitaloka, Arzetti Bilbina, Nurul Arifin, Rahel Mariam, Nico Siahaan, Dede Yusuf, Rano Karno, dan juga Farhan. Alhamdulillah senang dan bahagia. Terima kasih. Ada apa? Semoga amanah atau seperti apa, Mas Tony? Ya, mohon doanya semoga amanah dan penuh dengan tanggung jawab. Mereka sahabat-sahabat saya, orang baik. Saya doakan dan semoga kawan-kawan saya ini bisa adjust lebih cepat lagi untuk mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di politik. Ya, di DPR ini kebutuhan politik tentunya. Ada juga teman-teman yang sudah senior, kita saling support lah. Tapi itu menjadi beban bahwa kita harus menjalankan itu semua, itu bagian dari MPR. Kalau ngomong DPR, aku harus ngawasin perjalanan undang-undang yang dilakukan. Habis itu jaga anggaran, ngawasin bikin undang-undang. Seneng lah ya, karena politik itu tidak boleh diskriminasi. Latar belakang profesi apapun, menurut saya orang berhak mencalonkan dan dicalonkan, berhak memilih dan dipilih gitu. Dan saya senang banyak teman-teman dari dunia hiburan yang kemudian bisa menjadi wakil rakyat. Sebagai anggota DPR RI yang mengemban aspirasi rakyat, sorotan publik terhadap para selebriti seolah tidak pernah ada habisnya. Beragam prestasi bahkan sensasi mewarnai hari-hari mereka saat bertugas sebagai seorang wakil rakyat. Bahkan dekorasi ruangan pribadi hingga busana-busana yang mereka kenakan pun selalu menjadi sorotan. Seperti halnya Mulan Jameela yang menuai komentar tajam bahkan saat pelantikannya. Busana yang ia kenakan di acara itu dianggap tidak sesuai untuk acara formal pemerintahan, apalagi acara sumpah dan juga pelantikan jadi anggota dewan. Selain citra kelam di masa lalu, Mulan juga sempat jadi buah bibir ketika dirinya didemo oleh sejumlah orang di dapilnya sendiri, Garut, Jawa Barat. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti wakil rakyat terhadap pandangan miring sebagian orang? Benarkah gaji yang besar membuat gaya hidup mereka turut menyesuaikan? Iya, gak enak ngomongnya kan, males juga kan. Ngapain ngambil gambar? Nggak bisa punya konotasi yang buruk terhadap kinerja artis yang hanya 5% di parlemen. Ya. Jadi bukan tidak mungkin kinerja artis atau artis mendapatkan posisi-posisi yang strategis di parlemen. Kalau kita lihat seperti Tantowi Yahya, beliau pernah jadi ketua Banggar, ketua komisi, jadi itu adalah penyemangat buat diri kita. Selamat datang kepada teman-teman yang berlatar belakang profesi seni, tetapi menurut saya sekali lagi kan selama ini dibilang, wah bisa apa sih artis gitu ya. Hanya membawa nama panggung saja. Iya, dan menurut saya justru pandangan seperti itu tidak 100% benar. Kita jangan menganggap remeh anggota-anggota dewan yang berasal dari artis.
ataupun dari dunia hiburan. Kasih mereka kesempatan. Belum tentu mereka itu seperti yang kita bayangkan atau seperti yang diprediksi. Jadi kasih mereka kesempatan, kasih mereka waktu untuk menunjukkan kinerja mereka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.